Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Baidawi dengan Syame, NIM 1905010243, Program Studi Perbankan Syariah, kelas B semester 5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau membacakan rangkuman makalah dari materi pertama sampai materi ke-6 yang menjadi tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Manajemen Syariah oleh Bapak dosen penyampu yang terhormat Bapak Muhammad Imran SEMAK. Untuk itu, tidak berlama-lama, saya akan mempresentasikan atau membacakan materi yang materi yang pertama. Itu ada peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, pertama sini akuntansi manajemen konvensional atau syariah yang jauh berbeda pengertiannya, hanya saja ada hak penting yang menjelaskan keduanya berbeda. Akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasi, pengumpulan, analisis, proses pencatatan yang diakhiri dengan pelaporan. Akuntansi juga bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama itu dilihat dari sudut pandang tipe akuntansi, dan yang kedua itu dilihat dari sudut pandang tipe informasi. Nah, sedangkan akuntansi manajemen syariah sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan motivasi, pengendalian, pengambilan keputusan, dan yang kelima itu pengambilan keputusan. Dalam akuntansi manajemen syariah juga mempunyai perubahan fundamental dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian saat ini, aktivitas operasi perusahaan harus menerapkan integrasi proses bisnis yang tidak hanya memperhatikan fungsinya sendiri. Fundamental akuntansi manajemen merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan atau bisnis pada umumnya, yang menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan terkait data historis untuk melakukan proses manajemen yang meliputi banyak hal, multi dari perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengendalian, dan penilaian kerja. Mungkin itu saja pemaparan atau pembacaan saya rangkuman pertama, dan yang kedua itu ada rangkuman kedua yang tidak dirangkum karena saya sendiri yang menjadi pemateri atau yang membawakan materi kedua pada saat itu. Untuk itu next lanjut ke presentasi yang ketiga atau pembacaan rangkuman yang ketiga. Itu ada rangkuman cost volume profit analysis dan perencanaan laba atau profit planning. Nah, pengertian dari cost volume profit analysis merupakan alat yang dapat digunakan manajemen untuk mengetahui hubungan antara harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba. Di sini juga ada asumsi analisis biaya, volume, laba. Terdapat beberapa asumsi yang harus digunakan dalam hubungan di antara besarnya biaya dan volume serta laba yang diperoleh, yaitu harga jual produk. Yang kedua itu biaya bersifat linear. Yang ketiga itu adalah perusahaan multiproduk. Yang keempat itu jumlah unit yang diproduksi. Nah, ada juga dasar analisis biaya, volume, dan laba. Pengetahuan yang sangat menentukan dalam biaya, volume, dan laba adalah pemahaman tentang penyusunan laporan laba rugi dengan menggunakan pendekatan variable costing. Pendekatan ini menghasilkan satu model laporan laba rugi di mana biaya diklasifikasikan menurut perilakunya. Ada juga analisis titik impas, break even point analysis. Di sini merupakan tingkat aktivitas di mana suatu organisasi tidak mendapatkan laba dan juga tidak mendapatkan rugi. Tujuan analisis titik impas adalah untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan dan hasil penjualan dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Yang berikutnya itu ada pemanfaatan
Pemanfaatan analisis cost volume profit untuk perencanaan. Yang pertama itu ada analisis target, yang kedua analisis multi produk, yang ketiga itu analisis sensitivitas. Dan selanjutnya ada margin keamanan, margin of safety. Margin keamanan merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan atau realisasi di atas volume penjualan pada titik impas. Yang berikutnya itu ada pemilihan struktur biaya leverage operasi. Leverage operasi ini adalah suatu iuran kemampuan manajemen memanfaatkan biaya tetap dalam suatu organisasi agar mencapai tingkat laba tertentu. Yang berikutnya itu perencanaan laba. Antara kita tuh perencanaan laba merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Manfaat dari perencanaan laba itu ada dia menyediakan suatu pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang berikutnya, yang kedua itu perencanaan laba menyediakan arahkan ke semua tingkat manajemen. Yang ketiga itu perencanaan laba meningkatkan koordinasi. Yang keempat itu suatu cara untuk memperoleh ide kerjasama dari semua tingkat manajemen. Yang kelima itu atau yang terakhir itu perencanaan laba merupakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari setiap individu. Nah, itulah materi ketiga, dan yang materi keempat itu ada perencanaan laba multi product entity. Perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperuntukkan dengan cermat. Implikasi keuangan dinyatakan dalam untuk provinsi perhitungan laba rugi, neraca, dan kes dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan laba memiliki manfaat keuntungan, diantaranya itu ada 5 manfaat. Yang pertama itu menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua itu menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Yang ketiga itu meningkatkan koordinasi antara sesama manajer. Yang keempat itu menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari setiap tingkatan manajemen. Dan yang kelima itu anggaran menyediakan suatu tolak ukur untuk mengurangi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu-individu. Ada juga yang namanya perencanaan jangka panjang atau long range profit planning. Ini dapat didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dalam membuat keputusan sekarang secara sistematis dan dengan kemungkinan pengetahuan terhadap masa depannya. Perencanaan jangka pendek dapat menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu perusahaan melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang. Perencanaan laba jangka panjang dapat dilihat dari parameter. Yang pertama impas, kedua itu margin of safety, yang ketiga itu titik penutupan usaha, yang keempat itu DOL, degree of operation leverage. Dan untuk mengukur berhasil tidaknya manajemen perusahaan adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan. Laba tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu volume produk yang dijual dan langsung mempengaruhi volume produksi. Volume produksi mempengaruhi laba. Yang kedua itu harga jual produk yang mempengaruhi volume penjualan. Yang ketiga itu biaya penjualan, biaya yang menentukan harga jual untuk mencapai harga laba yang dikendali. Dan materi kelima itu atau materi berikutnya itu ada analisis perilaku biaya. Pengertian dari analisis perilaku biaya merupakan biaya dapat menurut Bustomi, biaya dapat diartikan sebagai perubahan biaya yang terjadi akibat aktivitas bisnis. Jadi analisis perilaku biaya mampu memberikan masukan bagi manajemen dalam proses estimasi biaya
produksi. Ada juga klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan perilakunya, yang di dalamnya ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang kedua itu berdasarkan unsur produksi. Ada di dalamnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Yang ketiga itu berdasarkan hubungan dengan produksi. Ada biaya utama dan konvensi. Yang keempat itu berdasarkan sesuatu yang dibiayai. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang berikutnya berdasarkan bidang fungsional, yang di dalamnya ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya keuangan. Objek biaya, objek biaya juga terdapat unsur aktivitas yang dapat dijadikan sebagai objek biaya, yaitu objek biaya produk, produksi, departemen, divisi, lini produk. Nah, berikutnya itu ada metode yang memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya tetap. Yang pertama itu metode Haig-Low yang memisahkan biaya semi variabel menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabelnya dengan menggunakan titik data yang tertinggi dan terendah. Yang kedua itu ada metode Scattergraph, cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan biaya dengan menggambarkan titik-titik pada sebuah grafik. Yang ketiga itu metode Lesueur, cara statistika untuk menentukan garis regresi yang paling tepat melalui sekumpul titik data. Tujuan perpisahan biaya tetap dengan variabel itu yang pertama itu tujuannya perhitungan tarif biaya overhead yang ditetapkan sebelumnya dan analisis variance. Yang kedua itu penyusunan anggaran fleksibel dan analisis variance. Yang ketiga itu perhitungan biaya langsung dan analisis margin kontribusi. Yang keempat ada analisis titik impas dan analisis biaya volume laba. Yang kelima adalah analisis biaya diferensial dan komparatif. Yang keenam analisis maksimalisasi laba dan minimalisasi biaya jangka produk. Yang ketujuh itu ada analisis anggaran modal. Yang kedelapan ada analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk, dan pelanggan. Nah, yang materi berikutnya itu materi yang terakhir, materi ke-6 itu ada analisis pengambilan keputusan jangka pendek, marketing aspek. Dalam pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Proses pengambilan keputusan meliputi 4 tahap, yaitu pertama menentukan masalah dan dengan penekanan pada tujuan yang hendak dicapai. Kedua itu mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Ketiga mendapatkan informasi relevan dengan memikirkan informasi yang tidak relevan. Yang keempat itu membuat keputusan. Nah, yang berikutnya itu ada konsep biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi karena sebuah keputusan. Syarat relevan cost. Yang pertama itu merupakan biaya masa yang akan datang. Yang kedua itu berbeda antara alternatif tindakan. Dalam penentuan untuk pengambilan keputusan, biaya relevan memiliki manfaat paling tinggi supaya biaya relevan memiliki manfaat yang paling tinggi. Berikutnya itu ada penentuan harga, di mana strategi penentuan harga merupakan elemen paling dalam strategi pemasaran, harus senantiasa di dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Yang kedua itu ada tujuan penentuan harga, yang dimana di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu tujuan berorientasi pada laba, kedua berorientasi pada volume, ketiga berorientasi pada citra, keempat stabilitas harga, yang kelima itu tujuan-tujuan lainnya. Poin berikutnya adalah model penentuan harga. Ada 2 faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yakni faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal. Yang berikutnya pengaruh yang perlu diperhitungkan dalam penentuan harga. Ada faktor situasional
yang dianalisa dalam modal pencairan harga. Yang pertama itu faktor strategi perusahaan dan strategi pemasaran. Kedua, karakteristik pasar sasaran. Ketiga, karakteristik produk. Keempat, karakteristik kompetitor. Dalam menganalisis karakteristik pesaing yang dihadapi antara lain jumlah perusahaan dalam industri, ukuran relatif setiap anggota dalam industri, yang terakhir itu diferensial produk. Nah, inilah penjelasan rangkuman dari materi pertama sampai materi ke-6 yang saya bacakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen syariah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Imran. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi bisa bermanfaat baik diri saya maupun orang lain yang akan menontonnya. Kekurangan dalam video ini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.